Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan materi mekanisasi pertanian untuk pengolahan tanah. Jadi, kalau minggu lalu kita membahas tentang pengolahan tanah pertama, minggu ini kita lanjutkan ke pengolahan tanah kedua. Nah, di sini pengolahan tanah kedua itu disebut juga sebagai pengolahan tanah sekunder. Jadi kalau yang pertama primer, yang kedua sekunder. Perbedaan antara pengolahan tanah primer dan sekunder itu terletak pada kedalaman hasil olahan tanahnya. Kalau pengolahan tanah pertama, itu jangkauan alat ke dalam tanah itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan pengolahan tanah sekunder. Nah, pengolahan tanah kedua ini atau sekunder itu bisa dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengolahan tanah pertama. Nanti fungsinya itu berbeda. Jadi kalau dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama, maka si alat tersebut itu tujuannya biasanya untuk mengurangi pertumbuhan perakaran atau memotong perakaran, atau bisa juga untuk memperbaiki struktur tanahnya. Tetapi kalau untuk pengolahan tanah sekunder yang dilakukan setelah pengolahan tanah pertama, itu biasanya dilakukan untuk menggemburkan atau menghancurkan tanah yang sudah diolah sebelumnya. Jadi kalau kita ingat minggu lalu itu, bentuk dari olahan tanah pertama itu dia bentuk slice furrownya itu, bentuk keratan tanahnya itu dia bongkahan-bongkahan yang masih belum hancur sempurna. Tetapi dia sudah menggali tanah, hanya saja galian tanahnya itu, hasil galian tanahnya atau slice furrownya itu masih bentuknya besar-besar gitu ya, kayak batu, bukan batu sih, bongkahan-bongkahan besar. Nah, pengolahan tanah sekunder kalau dilakukan setelah pembajakan, itu dia digunakan untuk menggemburkan atau menghancurkan menjadi partikel yang lebih kecil. Bisa juga digunakan untuk memperbaiki tata air yang ada di dalam tanah. Jadi, kalau tanah itu terlalu padat, biasanya pori-porinya itu dia lebih kecil. Nah, jadi kalau dia lebih kecil, otomatis air yang masuk ke dalam tanah itu dia juga akan lebih lambat karena susah masuk ke dalam tanah. Nah, jadi ada yang namanya infiltrasi atau kemampuan air masuk ke dalam tanah. Itu dia kalau terlalu rapat, tanahnya terlalu padat, proses infiltrasinya itu akan terhambat. Nah, jadi dengan menggunakan pengolahan tanah, baik primer maupun sekunder, itu dia dapat memperbaiki tata air yang ada di dalam tanah. Proses infiltrasi air ke dalam tanah itu lebih baik. Kemudian bisa juga untuk mengurangi sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu yang sudah dihancurkan oleh pengolahan tanah pertama tadi, yang kemudian nanti masih ada berserakan di atas tanah. Nah, ini tujuannya pengolahan tanah sekunder. Atau bisa juga dilakukan untuk untuk digunakan membuat guludan atau alur pertanaman. Nah, jadi dia bisa digunakan sebelum dan sesudah pembajakan, hanya saja fungsinya berbeda nanti. Alat yang digunakan untuk pengolahan tanah sekunder itu disebut sebagai garu. Jadi, selain garu, ada juga perata dan penggembur. Nah, ini perata dan penggembur ini tidak perlu perata itu dia biasanya tidak perlu dilakukan pengolahan tanah pertama. Kemudian ada alat-alat lainnya. Jadi, untuk pengolahan tanah sekunder ada 3 macam. Ada garu, perata dan penggembur atau land roller, dan pulverizer. Kemudian ada alat-alat lainnya. Yang pertama kita bahas dulu untuk garu. Jadi garu itu ada 5 macam. Ada garu piring, garu paku, garu pegas, garu rotari, dan garu khusus. Jadi kalau bahasa Inggrisnya garu itu harrow. Kalau yang bahasa Inggris bajak itu plow. Nah, kita bahas yang paling pertama, itu adalah garu paku. Ini garu paku dapat digunakan sebelum pembajakan, garu piring
Garu piring ini dapat digunakan sebelum pembajakan. Nah, jadi tadi bisa digunakan sebelum dan sesudah. Kalau garu piring bisa digunakan sebelum proses pembajakan. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau digunakan sebelum pembajakan, dia fungsinya untuk memotong rerumputan yang ada di atas tanah. Biasanya itu rumput-rumput itu kalau kalau perakarannya itu terlalu kuat, itu biasanya perlu dipotong terlebih dahulu. Nah, ini biasanya bisa menggunakan garu piring. Yang kedua, ini juga untuk menghancurkan permukaan tanah sehingga keratan tanah nanti lebih berhubungan dengan tanah dasar. Nah, ini untuk yang nomor dua, fungsi yang nomor dua, ini digunakan setelah proses pembajakan. Jadi kalau digunakan sebelum pembajakan untuk memotong rumput-rumput pada permukaan tanah, tapi kalau untuk menghancurkan permukaan tanah, hasil dari furrow slice atau pembajakan itu dia dilakukan setelah pembajakan. Kemudian bisa juga digunakan untuk penyiangan atau penyiapan lahan untuk menutup biji-bijian. Jadi setelah apa namanya, ditabur biji di dalam tanah, bijinya disebar, ini garu piring bisa digunakan untuk menutup biji-bijian supaya bijinya itu tertutup, tertimbun, gitu. Nah, untuk garu piring itu dia ada 2 aksi, jadi ada yang aksi tunggal, 3 aksi, ada aksi tunggal, aksi ganda, sama offset. Sementara untuk tipenya itu ada tipe tarik sama yang tipe angkat. Nah, jadi maksudnya itu tipe tarik, kalau tipe tarik itu ya tinggal ditarik, dia nggak bisa diangkat. Kemudian kalau yang tipe angkat ini yang lebih besar dia. Tapi kalau aksinya itu ada yang aksi tunggal, aksi ganda, dan offset. Nanti kita lihat untuk aksi tunggal itu dia disusun dalam satu baris saja, tetapi arah piringnya berlawanan. Jadi kalau dilihat di sini arah piringnya berlawanan. Kalau dia keluar, sebelah sini ke arah kiri, sebelah sini ke arah kanan. Tapi kalau dia yang satunya mendalam begini, nah ini ada contohnya ya, prosesnya pemasangannya. Nah, ini dia memotong tanah hanya pada satu arah. Jadi dia menumpuk ke dalam atau dilempar keluar. Jadi dia tergantung dari pemasangannya. Sementara untuk yang aksi ganda, itu dia ada 2 susun, 2 baris. 2 baris tetap pemasangannya ini sama-sama juga. Nah, ini dilemparkan ke 2 arah. Nah, jadi dia disusun ke 2 ini. Satunya menghadap keluar, satunya menghadap ke dalam. Ini piringannya keluar, ini piringannya ke dalam. Kemudian kalau untuk yang tipe offset, nah jadi ini aksinya tipe offset, ini garu piring yang dipasang membentuk V. Nah, 2 baris tapi bentuknya V. Jadi, dan ini perlawanan arah juga, yang baris pertama itu dia menghadap ke kanan, yang baris kedua menghadap ke kiri. Kemudian untuk bagian-bagian dari garu piring, itu hampir sama seperti hampir sama seperti bajak piring. Jadi ada piringannya, kemudian ada asnya untuk pemasangan piringan, ada rangkanya, ada bantaran, ada bumper, ada juga nanti scrapernya. Jadi sama seperti bajak piring, tetapi dia penggunaannya itu fungsinya berbeda dan kedalaman yang dicapai itu juga berbeda. Nah, ini ada 2 jenis piringan. Kalau dari tadi kita lihat itu gambarnya, ada yang piringan rata, ada yang piringan bergerigi. Nah, di sini kalau berdasarkan fungsinya, yang paling efisien hasil kerjanya untuk memotong hasil dari rumput-rumput sisa tanaman atau memotong perakaran itu adalah garu piring yang tipe bergerigi. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara hasil olahan tanah pertama menggunakan bajak piring dan olahan kedua menggunakan garu piring, karena sama-sama piring ya dan bagiannya juga sama, dilihat dari tipe kedalaman hasil olahan. Jadi kalau bajak piring itu olahannya lebih dalam, ini bisa dilihat, dan hasilnya itu bongkahannya lebih besar-besar. Sementara untuk yang garu piring, dia lebih pecah, tanahnya lebih kecil, dan kedalamannya itu lebih dangkal dibandingkan dengan hasil olahan bajak piring.
Di sini kita lihat untuk proses pembajakan dari garu piring. Garu piring itu kita lihat di sini. Nah, ini proses pemasangan garu piring. Jadi ini sama-sama dipasang di traktor. Nah, ini tipe offset. Jadi dipasang tipe offset yang bagian depan baris pertama itu menghadap ke kiri, baris kedua ini menghadap ke kanan. Jadi dia berlawanan arah dipasangnya sehingga lemparan tanahnya itu nanti dia berlawanan. Nah, ini yang paling atas, yang paling depan baris pertama itu dia tipe bergerigi, yang di belakang tipe piring. Ada alasan khusus atau tidak? Jadi biasanya kalau yang di depan ini penggunaannya dia pemecahannya lebih baik sehingga yang di belakangnya nanti lebih memecah lagi. Jadi nanti coba kita lihat aksinya di lapangan. Nah, kalau yang tadi itu dia aksi offset, kalau dipasang seperti ini maka berubah menjadi aksi ganda. Jadi nanti tergantung si operatornya dan kebutuhan di lapangannya seperti apa. Bisa dipasang sesuai dengan keinginan. Ini juga bisa dipasang dengan aksi single. Jadi nanti dibuka gini, aksi tunggalnya ya. Dibuat lurus gini bisa juga. Operator memilih untuk menggunakan aksi offset. Nah, ini hasil dari penggunaan garunya. Pecahannya itu lebih kecil dan jangkauannya lebih dangkal, jadi tidak terlalu masuk ke dalam tanah. Akar-akar yang ada di dalam tanah, nah kalau dilihat di sini, ketika bagian pertama itu memotong tanah, memecah tanah dan rerumputan, bagian belakang itu dia memecah kembali. Nah, jadi dia untuk sehingga dia hasilnya itu lebih hancur. Biasanya penggunaan garu yang tidak disertai dengan pembajakan, jadi ini digunakan sebelum pembajakan ya, ini tanahnya masih tanah awal belum dibajak. Kalau dia tidak dibajak tapi langsung menggunakan garu, itu biasanya tujuannya hanya untuk persemaian dulu. Jadi ini bisa untuk persemaian dan biasanya tanahnya itu, kondisi tanahnya itu unsur harinya sudah lumayan baik. Jadi tidak perlu dibalik dan tidak perlu sampai ke bagian dalam tanah menggunakan bajak. Nah, untuk tipenya ini dia tipe tarik. Tipe tarik kenapa? Karena dia meskipun belok, dia tidak bisa diangkat. Kalau bajak, kalau bajak itu dia pada saat belok bajaknya diangkat. Tapi kalau yang garu piring itu dia ada dua, bisa diangkat dan tidak diangkat. Yang ini yang tipe tarik yang tidak bisa diangkat. Jadi kalau dilihat dari video, ini adalah tipe tarik dengan aksi offset. Nah, ini hasil dari penggaruannya. Dia pecahannya lebih kecil-kecil. Nanti setelah ini mau dilanjutkan atau mau dilanjutkan dengan garu yang lain juga bisa biasanya. Nah, jadi dia hanya memotong dan melemparkan tanah. Kemudian kita lanjutkan untuk yang garu paku.
Nah, untuk garu paku, ini dia berbentuk seperti deretan paku-paku. Jadi ada paku terus dideretkan dalam satu bagian rangka. Ini fungsinya untuk menghaluskan tanah dan meratakan tanah setelah pembajakan. Tetapi bisa juga digunakan sebelum pembajakan. Nah, ini kalau digunakan sebelum pembajakan, dia biasanya untuk kalau ada rumput-rumput kering itu dia bisa dibawa sama si garu paku. Tapi setelah pembajakan, dia bisa menghancurkan hasil-hasil pembajakan. Atau misalnya dilanjutkan dari yang garu piring sebelumnya tadi, itu kalau dirasa masih kurang hancur, itu bisa menggunakan garu piring. Nah, kemudian garu piring ini juga garu paku ini juga bisa digunakan ketika tanaman kalian sudah tumbuh. Jadi ketika proses perkecambahan terjadi, tanaman sudah tumbuh beberapa minggu itu ya ini bisa digunakan garu pakunya fungsinya untuk menggeret gulma-gulma yang tumbuh pada setiap sisi-sisi tanaman yang sudah tumbuh. Nah, ini contohnya, gambarnya. Di deretan. Nah, di sini untuk berbagai macam alasan atau beberapa aplikasi di lahan, itu biasanya dikombinasikan antara garu paku dengan garu yang ada di depan sini. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya. Kita lihat dulu penggunaan garu paku seperti apa. Untuk garu paku, dia bisa digunakan setelah proses penanaman, seperti yang kita lihat di video ini. Nah, di sini sudah dilihat tanamannya sudah tumbuh, tetapi alatnya masih bisa digunakan. Meskipun tanamannya sudah tumbuh, si alat ini tidak mengganggu proses pertumbuhan tanamannya karena posisi dari paku-paku itu dia sudah ada jarak dan sesuai dengan tanaman yang ditanam. Nah, jadi ada jarak tanamnya. Di sela-sela jarak tanam itulah si paku ini menggeret berbagai macam gulma yang mengganggu tanaman atau bisa juga untuk membuka jalur perairan. Nah, jadi meskipun si bannya ini besar, ban traktornya besar, dia berjalannya di sela-sela jarak tanamnya sehingga tanamanmu tidak terganggu. Nah, dia tidak menginjak tanaman. Oleh karena itu memang skill dari operator itu dalam proses penggunaan alat dan mesin pertanian itu, skill operator itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari proses penanamanmu, proses budidaya. Dan selain operatornya juga, ketersediaan modal juga mempengaruhi. Jadi, hal-hal yang mempengaruhi nanti penggunaan alsintan itu, ada keterampilan operator, ada ketersediaan modal, sama ada topografi. Jadi topografi itu adalah kelerengan lahan. Nah, ini kebetulan contoh-contoh video yang saya perlihatkan dari minggu lalu itu dia lahannya rata semua. Tidak ada yang menggunung. Beda dengan kalau kita lihat lahan terasering yang ada di Jawa. Terasering itu dia lahannya lereng terus dibuat seperti tangga. Nah, itu kalau menggunakan si traktor roda 4 pada lahan yang terasering itu dia tidak mumpuni. Maksudnya biasanya lahan terasering itu luas lahannya tidak tidak terlalu besar. Sehingga nanti yang cocok itu adalah biasanya traktor tangan atau ada yang langsung alat kombinasi traktor tangan tapi langsung kombinasi dengan alat pengolahan gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke garu selanjutnya. Tadi ada garu piring, garu paku, kemudian yang ketiga ada garu pegas. Nah, di sini garu pegas, kalau kalian lihat gambarnya seperti yang di depannya garu paku, ini ada garu pegas dipasang. Jadi, kombinasi antara garu pegas dengan garu paku. Fungsinya garu pegas itu dia dia ini sama seperti garu paku, penggunaannya bisa juga digunakan setelah tanaman tumbuh, tetapi
Dia ini bisa menyiang lebih baik dibandingkan dengan garu paku. Karena apa? Ketika garu paku ini lurus-lurus seperti ini, dan kalau ada gulma dengan perakaran yang kuat, ini dan juga kalau ada batu-batu yang menghalangi, ini dikhawatirkan si pakunya ini bisa tersangkut kemudian patah. Tapi kalau garu pegas, itu dia kelebihannya dia bisa melenting. Jadi ketika terkena bebatuan atau terkena perakaran gulma yang kuat, si garunya ini bisa melenting. Jadi dia tidak tertahan kemudian patah, tidak, tapi dia menyesuaikan karena ada pegasnya. Nah, ini cocok pada lahan yang memiliki banyak batu atau akar karena giginya ini dapat memegas atau melenting. Makanya namanya garu pegas. Nah, kita lihat contoh dari penggunaan garu pegas. Garu pegas di sini bisa digunakan di lahan yang keras. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau ditekan dengan tangan dia melenting. Ketika terkena rerumputan dia melenting. Ini pemasangannya pada traktor. Jadi dia tidak bisa diangkat, hanya ditarik saja. Nah, ini lahannya. Lahan ini sudah dilakukan pembajakan, jadi dia melakukan pengolahan tanah kedua. Jadi pengolahan tanah pertama sudah dilakukan, hanya tinggal meratakan hasil olahan tanah yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa tanaman, sisa-sisa rumput, dan sisa-sisa dari bongkahan-bongkahan. Nah, ini ada pegas-pegasnya ya. Ini pegasnya. Nah, jadi hasil-hasil seresah-seresah yang tadi sudah kering, hasil-hasil tanah pengolahan pembajakan itu sudah bisa ditarik oleh garu pegas. Ini hasil olahannya. Jadi hasil olahannya itu tidak masuk ke dalam tanah, hanya dia menarik dan menghancurkan, membantu menghancurkan sisa-sisa pengolahan tanah, kemudian sisa-sisa dari rumput-rumput yang sudah tercabut. Nah, kemudian ini yang hasil digunakan pada lahan yang penggunaan hasil olahan bajak yang lebih kasar. Nah, kalau bisa dilihat sini rumputnya terikut. Jadi rumput yang tadinya itu masih hijau ketika ditarik oleh si garu pegas, dia posisinya terbalik, putus dari perakarannya, nanti perlahan bisa mati. Kalau rumputnya mati, membusuk bisa menjadi tanah pupuk untuk tanah. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi setelah ada garu piring, garu paku, garu pegas, kita lanjutkan ke garu rotari. Nah, minggu lalu kita juga ada membahas tentang rotari, tetapi itu adalah bajak. Nah, yang untuk sekarang kita bahas itu garu. Nah, garu rotari itu ada dua macam. Ada yang pertama itu tipe cangkul, jadi bentuk si rotarinya itu seperti ini. Jadi seperti senjata ninja kalau kita lihat ya, shuriken itu. Jadi dia bentuknya seperti ada cangkul-cangkulnya di sini. Nah, ini garu ini dia beda dengan
Beda dengan bajak, kalau bajak itu dia bajak rotari, meskipun dia traktornya tidak jalan, si garu itu bisa, sorry, si bajak itu bisa tetap berputar. Tapi kalau si garu tipe cangkul ini dia tidak bisa berputar, jadi posisinya kalau si traktor itu tidak jalan, dia tidak berputar. Nah ini, dia pergerakannya disebabkan oleh tarikan traktor. Sementara untuk garu rotari silang, ini dia lebih hampir sama seperti bajak, jadi dia bisa bergerak meskipun traktornya tidak jalan. Nah, jadi dia bisa berputar meskipun traktornya tidak jalan, tetapi sekali lagi hasil olahannya itu lebih lebih dangkal dibandingkan dengan si bajak. Dia ini nanti bergerak tegak lurus permukaan tanah, jadi nanti tanahnya itu hancur hancur tercacah sama putaran dari garu tipe silang ini. Kita lihat di penggunaannya di lahan. Untuk garu rotari tipe sebentar, kita yang tipe ini dulu, tipe silang dulu. Nah, jadi ini ketika si traktornya diam, dia sudah bisa bergerak, tetapi belum menyentuh tanah. Nanti diturunkan, kalau sudah diturunkan oleh operatornya, ada tombol nurunnya, nanti coba dilihat. Nah, nah ini hasil olahannya itu dia lebih hancur. Nah, ini fungsinya hanya untuk menggemburkan di atas permukaan tanahnya aja. Nah, kalau dilihat cara kerjanya di dalam itu seperti ini. Nah, dia mencacah. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang tipe garu rotari yang tipe cangkul, garu rotari cangkul. Nah, jadi garu rotari cangkul ini bisa digunakan sebelum pembajakan ataupun setelah pembajakan. Dia fungsinya untuk memotong seresah-seresah yang ada di atas tanah. Nah, kalau dilihat ini adalah akar atau kecambah dari si rumput-rumput yang sudah siap tumbuh, tetapi ketika kita menggunakan si rotari cangkul tadi, tipe tipe cangkul tadi, rotary hoe tadi, ini dia pecah, jadi dia terpotong-potong, tercacah. Nah, itu kecambah dari rumputnya. Jadi si garu rotari tipe cangkul ini, rotary hoe ini, dia bergerak tergantung kecepatan dari traktornya. Putarannya itu tergantung kecepatan dari traktornya. Kalau nah,
Semakin cepat traktor yang dikemudikan, itu putarannya akan semakin cepat, tetapi dia nanti hasil kerjanya justru dia agak kurang maksimal. Jadi memang di sini juga kecepatan ketika menggunakan Rotario ini, kecepatan traktornya itu juga harus diperhitungkan. Sekali lagi, keterampilan operator diperlukan pada penggunaan alat pengolahan tanah. Selanjutnya itu ada garu khusus. Nah, jadi setelah ada garu piring, garu paku, garu pegas, kemudian garu rotari, ada garu khusus. Garu khusus ini yang pertama ada Wider Marshall. Jadi Wider Marshall ini sama seperti si garu paku, tetapi dia lebih panjang paku-pakunya dan dia fungsinya untuk memecah tanah, jadi dia tidak sampai masuk ke dalam tanah, tetapi menggeret-geret sisa-sisa perakaran yang ada di atas tanah, kemudian yang bisa nanti digunakan untuk mulsa. Jadi mulsa alami dari sisa-sisa rumput atau seresah-seresah yang ada di atas permukaan tanah. Dan dia memecah tanah di bagian atas permukaannya saja. Nah, kemudian ada soil surgeon. Ini alat yang terdiri dari seperti kayak bongkahan-bongkahan pisau-pisau, bentuknya seperti U, ini kalau dia posisinya di atas, tidak dipakai diletakkan seperti ini. Tapi kalau digunakan dia dibalik. Kemudian ini kebetulan penggunaannya secara manual dengan tenaga hewan. Ditarik oleh hewan. Nah, ini hasil sebelum penggunaan si soil surgeon masih besar-besar. Kalau yang sudah dipakai itu seperti ini, masih sudah kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi dia memang digunakan untuk memecah bongkahan-bongkahan tanah, juga untuk meratakan tanah setelah pembajakan. Kemudian setelah garu, tadi ada yang alat pertama itu adalah garu, yang kedua itu adalah land roller dan pulverizer. Nah, kita bahas dulu land roller. Land roller ini itu dia tujuannya untuk menekan bebatuan yang ada di atas tanah, kemudian menghancurkan residu hasil-hasil pengolahan tanah dan meratakan tanah untuk proses pemanenan. Jadi nanti maksudnya untuk memudahkan proses pemanenan dan nanti mengurangi kehilangan biji-bijian ketika proses akhirnya. Tapi kelemahannya, kalau digunakan secara terus-menerus, ini bisa menyebabkan padatnya permukaan tanah. Nah, diingat lagi kalau tanahnya terlalu padat, maka dia kegemburan itu berkurang, pori-porinya mengecil, semakin padat, sehingga tanahnya itu dia akan lebih padat dan air yang masuk ke dalam tanah itu dia lebih susah. Nah, ini ada contohnya untuk land roller. Jadi ada yang dari bongkahan besi seperti ini atau bentuk drum, ada yang menggunakan ban seperti ini dia tapi di dalamnya ada pemberat. Jadi memang tujuannya itu untuk menekan si tanahnya. Kemudian yang kedua itu adalah pulverizer. Ini dia justru fungsinya untuk melonggarkan, kalau tadi ini untuk memadatkan, ini untuk melonggarkan, menghancurkan dan meratakan tanah yang padat atau tanah yang sudah mengeras untuk tanahnya tadi digunakan sebagai lahan penyemaian. Nah, jadi ini contohnya. Jadi dia seperti gigi-gigi seperti ini, seperti garu paku sebenarnya, tetapi kalau garu paku kan panjang-panjang. Ini dia pendek-pendek. Nanti hasil olahannya juga berbeda. Kita lihat di sini. Untuk land roller yang tipe drum. Ini yang tipe jaring ya, kalau yang ini. Nah, ini juga land roller, tapi dia tipenya tipe jaring. Dia ada bolong-bolongnya seperti ini. Sehingga hasilnya itu dia tercetaknya seperti ini. Nah, tanahnya memadat tetapi masih ada teksturnya.
Nah, jadi beda teksturnya itu bisa kelihatan. Untuk yang land roller tipe drum, nah ini seperti ini. Jadi memang land roller ini biasanya digunakan untuk tanaman kedelai. Jadi dia memang untuk meningkatkan sistem perakaran bagi tanaman si kedelai tadi, kemudian nanti mencegah perkecambahan yang tidak merata karena kalau misalnya tanahnya terlalu gembur, itu pada saat proses perkecambahan itu dia posisinya itu nanti tidak karuan ya biasanya memang, perakarannya juga jadi kemana-mana. Oleh karena itu land roller ini biasanya digunakan oleh petani di luar negeri untuk meratakan perkecambahan, sehingga nanti pada saat panen itu lebih mudah. Dan nanti kalau misalnya banyak batu-batu, di sini kan bisa kelihatan. Dia membenamkan batu-batu. Nah, jadi ketika ketika si batu-batu ini tenggelam, itu diharapkan itu tadi si perakarannya si batunya tadi dia tidak bersaing dengan perakaran si benih pada saat panen nanti. Nah, kemudian kalau kalau digunakan ketika pada musim tertentu, di luar negeri kan ada 4 musim tuh. Pada musim tertentu, ini dia pada saat dipadatkan, dia menahan air yang ada di dalam tanah. Jadi, menahan penguapan air dari dalam tanah. Jadi, menahan evapotranspirasi dari dalam tanah. Tetapi kalau dia sekali lagi, kalau dilakukan terus-menerus, terutama pada musim semi, nah itu pada musim semi kan dia kondisi musim semi itu air itu hujan itu agak kurang kurang baik ya. Jadi kalau dia hujannya terlalu tinggi, kemudian dia dibenamkan terus, sorry kalau hujannya kurang baik, dia dibenamkan terus, ini nanti dia si kondisi air tanahnya juga lama-lama kurang baik dan nanti bisa lebih menyebabkan erosi nanti. Nah, ini bisa juga digunakan ketika panen sudah selesai. Nah, sini kalau dilihat. Jadi bisa digunakan di lahan yang berumput juga untuk membenamkan si rumput-rumput tadi agar tidak tumbuh kembali. Kemudian kita lihat lagi yang untuk pulverizer, agak susah namanya. Untuk pulverizer, nah nah di sini dia seperti paku-paku sebenarnya, tapi dia tidak panjang-panjang. Dia tidak bisa bergerak ketika traktor tidak bisa berjalan. Jadi dia hasil olahannya juga tergantung dari tarikan tenaga penariknya. Biasanya tenaga pengariknya itu adalah nah, ini yang tin weeder ya sebenarnya nih. Yang ini tin weeder, tapi dia bentuknya agak lebih besar.
Nah, jadi ini penggunaannya, dia meratakan tanah-tanah yang ada di atas permukaan. Hmm. Kemudian kalau kita lihat secara hasil olahan, di sini bisa kelihatan yang menggunakan pulverizer. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi sini, sebelah kiri ini adalah lahan yang belum diolah menggunakan pulverizer, yang sebelah sini sudah, jadi dia memang lebih terpecah. Nah, ini bisa digunakan, lahan ini bisa digunakan untuk penyemaian langsung. Jadi biji bisa langsung ditanam di lahan, tidak perlu di tempat penyemaian khusus. Nah, kemudian yang ketiga, setelah ada garu, setelah ada perata dan penggembur atau land roller dan pulverizer, ada lagi yang terakhir itu adalah alat-alat lainnya seperti subsurface tillage tool dan field cultivation. Nah, di sini biasa digunakan untuk mengolah tanah tanpa merubah bagian atas permukaan tanah. Jadi dia tidak tidak masuk ke dalam tanah si alat tersebut. Dia hanya ada di atas permukaan tanah. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Jadi, seperti tadi kalau misalnya dia terlalu sering pakai land roller, terlalu padat, ini bisa menggunakan alat-alat lainnya untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi tanah, mengurangi aliran permukaan air, kemudian mengurangi erosi, sama mengurangi tingkat penguapan air dari atas permukaan tanah. Nah, ini contohnya. Jadi dia ini seperti tongkat begini aja, nanti traktornya jalan, jadi dia hanya rata di atas tanah. Nah, jadi memang dia tidak merubah tekstur yang ada di atas tanah, maksudnya tidak merubah si tanah tersebut tercangkul kah, memecah kah, atau seperti apa, tidak. Tetapi dia hanya ada di atas permukaan tanah untuk melonggarkan, sedikit melonggarkan, agar aliran air itu lebih baik, mengurangi erosi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini mungkin akan saya tambahkan sedikit video lagi untuk pengolahan pada rotari pada lahan basah. Minggu lalu kita membahas tentang kenapa sih kok si petani itu harus membecekkan lahan sawahnya gitu ya. Meskipun menggunakan bajak rotari gitu. Nah, coba kita lihat dulu penggunaan bajak rotari pada lahan basah. Nah, ini kalau kita lihat penggunaan bajak rotari di lahan basah. Jadi memang bajak rotari ini bisa digunakan di jenis lahan apapun, terutama lahan yang becek seperti ini, karena dia juga bisa langsung digunakan pada lahan yang berumput ya, banyak gulmanya. Jadi ketika dia berputar, pisau berputar ini, dia nanti fungsinya selain mencacah tanah, dia juga mencacah rerumputan yang ada di atas tanah. Jadi memang biasanya bajak rotari ini dia tidak menggunakan alat pengolahan sebelum pembajakan. Kan tadi pengolahan tanah sekunder itu alatnya bisa digunakan sebelum dan sesudah. Tetapi kalau bajak rotari biasanya langsung digunakan di lahan tanpa ada pengolahan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini rumput-rumput yang tadinya tumbuh dengan subur ini diratakan semua oleh bajak rotari. Tetapi lahan sawah itu untuk lahan sawah
Meskipun kalau kita lihat di video ini dia becek, tetapi dia masih tidak sesuai untuk pertumbuhan dari tanaman padi sawah, karena kondisi kadar airnya masih belum tinggi. Jadi kenapa kok si petani itu melumpurkan sawahnya, melumpurkan lahannya? Hal ini dikarenakan tanaman padi itu memiliki karakteristik tertentu dalam proses pertumbuhannya. Jadi sama seperti manusia, ada yang bisa makan berapa kilokalori sehari, ada yang bisa minum 2 liter, ada yang bisa minum 3 liter, ada yang bisa minum 4 liter. Begitu juga dengan si tanaman. Tanaman itu ada yang membutuhkan kadar air tinggi, ada yang membutuhkan kadar air rendah. Ada yang bisa ditanam pada permukaan yang datar, ada yang bisa di permukaan tinggi, misalnya ada yang di dataran rendah. Ada yang bisa ditanam di lahan basah, ada yang bisa ditanam di lahan kering. Nah, untuk tanaman padi itu dia bisa ditanam di lahan basah karena memang dia tanaman padi membutuhkan kadar air yang tinggi pada saat proses pertumbuhannya. Tetapi meskipun begitu, petani tidak bisa langsung menanam benih di lahan basah. Hal ini dikarenakan kalau benih itu perlakuannya harus khusus. Ketika si benih tersebut terkena air, terendam air terlalu lama, dia bukannya tumbuh malah busuk. Nah, jadi beda dengan kalau kita lihat tanaman yang tumbuh di lahan kering seperti jagung. Nah, jagung ini ketika menggunakan pulverizer seperti ini sudah bisa dilakukan penyemaian di atas lahan. Tetapi kalau padi, benihnya itu tidak bisa dilakukan penyemaian di lahannya karena lahannya terlalu basah dan tidak cocok untuk pertumbuhan benih. Tetapi ketika proses penyemaian sudah selesai dilakukan di tempat tertentu, tempat khusus yang memang tanahnya sudah digemburkan, jadi meskipun dia membutuhkan banyak air, si benihnya itu tetap pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan benih yang lainnya. Jadi tetap membutuhkan lahan yang gembur supaya akarnya itu bisa mudah tembus dan menyerap air dengan baik. Kemudian dia tidak perlu terlalu terkena sinar matahari secara langsung. Kalau terlalu terkena sinar matahari, dia nanti penguapannya akan lebih cepat pada air tanahnya, sehingga nanti si tanaman itu, si benihnya itu akan susah tumbuh. Nah, jadi dia dikenakan sinar matahari secara tidak langsung sama seperti bayi. Bayi itu kalau dia terkena terlalu intensitas yang terlalu tinggi pada sinar matahari misalnya, itu kan dia kan apa ya namanya lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Jadi memang dia imunnya masih rendah sama seperti benih benih tanaman. Jadi benih tanaman ini juga masih rentan. Jadi kalau meskipun tanaman itu membutuhkan sinar matahari yang cukup, tapi pada saat proses pembenihan kalau terlalu terkena sinar matahari langsung, ini dia rentan untuk mati, kekeringan gitu. Nah, jadi si benih padi dilakukan pertumbuhan secara khusus, kemudian nanti baru kalau sudah jadi bibit baru bisa dipindah ke lahan sawahnya. Jadi alasannya adalah kenapa kok tanaman padi itu si petani harus melumpurkan sawahnya dan mengolah tanahnya menggunakan bajak rotari, karena yang pertama bajak rotari itu bisa digunakan pada lahan jenis apapun, terutama lahan basah, dan bisa digunakan untuk lahan yang berumput terutama. Sehingga nanti rumput-rumputnya itu bisa hancur dan menambah kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, untuk tanaman padinya sendiri dikarenakan tanaman padi ini membutuhkan kadar air yang tinggi untuk proses pertumbuhannya. Nah, meskipun begitu, si tanaman padi tetap tidak bisa melakukan proses pertumbuhan kecambah di lahan tanaman padinya langsung. Jadi harus melakukan proses pembenihan di lahan tersendiri. Mungkin untuk pengolahan tanah kedua dan untuk jawaban dari pertanyaan tugas minggu lalu sudah terjawab. Selanjutnya kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan sesuai dengan RPS-nya ya. Silakan dibaca dulu karena minggu depan kita adakan pretest atau tes sebelum materi dilaksanakan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.